malam pemirsa Jember 1 TV. Ketemu kembali bersama saya Anang Setio dalam program acara Tajam Dialog. Dan siaran langsung malam hari ini adalah spesial karena Tajam Dialog akan mengajak Anda untuk memberikan informasi tentang pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember tahun 2020. Sudah hadir di studio kedua pasangan calon nomor 3 yaitu Haji Abdus Salam dan Ivan Aryatna yang nantinya akan memberikan informasi kepada Anda tentang program kerja yang boleh dikatakan sebagai janji kampanye. Seperti apa harus Anda tahu karena memang memilih kepala daerah atau bupati jangan hanya katanya, jangan hanya ajakan orang, tetapi kita harus lebih subjektif dan objektif. Siapa dan mengapa kita memilih calon bupati. Untuk itu kita langsung saja sapa pemirsa. Sudah hadir di studio Haji Abdus Salam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih akrab dipanggil Cak Salam aja ya. Siap. Ya, oke, Cak Salam. Kemudian wakil bupati, calon wakil bupati Jember yaitu Bung Ivan Aryatna. Selamat malam. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ya, ini adalah calon milenial. Kenapa sih katakan calon milenial? Karena berdua ini adalah calon termuda di antara ketiga pasangan calon untuk kontestasi politik pemilihan kepala daerah 2020 Kabupaten Jember. Oke, pemirsa, kita akan langsung saja mengajak ngobrol mereka dan juga pemirsa siap-siap nantinya juga bisa menghubungi kami untuk ikut berinteraktif di WA yang akan muncul di layar televisi Anda. Silakan nanti Anda bisa mengajukan pertanyaan ataupun respon dari apa yang telah disampaikan nantinya oleh kedua pasangan calon ini. Kita langsung mulai aja ke Cak Salam dulu. Wah, Cak Salam ini ada ungkapan kuno nih. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ini siapa sih sebenarnya Cak Salam ini kok masih muda sudah mencalonkan sebagai Bupati Jember dan dengan catatan ini lolos direkom oleh beberapa partai, di antaranya adalah PDIP, PKB, Golkar, Perindo, Berkarya dan PAN ya. 6 parpol. Wah, ini luar biasa. PDIP adalah partai besar, Golkar adalah yang memiliki histori dan juga orang tahu bahwa ini partai gaib ini di jajaran politik ini Indonesia. Juga ada PKB yang notabene ini warganya adalah kaum Nahdliyin. Tapi silakan Anda kenalkan dulu siapa ini Anda. Silakan Cak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Haji Abdus Salam atau biasa dipanggil dengan Cak Salam. Kami paslon urut nomor 3, pasangan Cak Salam dan Ivan Aryatna. Kebetulan kami mewakili 6 partai besar dari Partai PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Berkarya dan Perindo. Kami berusaha, notabene kami dari pengusaha, tapi kami ingin mengabdikan diri sebagai abdi masyarakat yang kami berdua sepakat ingin menjadi pelayan masyarakat yang di sini kami ingin mengajak masyarakat semua ikut berperan serta dalam membangun Jember ke depan. Iya. Ya, mudah-mudahan Jember ke depan menjadi Jember yang juara. Amin. Ya, asal dari mana Cak Salam? Asli Jember atau Asli Jember. Asli Jember ya. Asli Jember, asal dari Desa Balung Kulon, Dusun Karanganom. Wow, Balung ini Pedas, masyarakat Balung ini ya. Pedesaan ya. Iya, pedesaan orang desa ya. Iya. Ya, oke, itu sekilas nanti juga Anda akan bisa bertanya nanti apa yang ingin ditanyakan untuk selanjutnya. Kita beralih ke yang pakai jaket kuning ini. Mas Ivan Aryatna ini. Nah, ini juga dulu basicnya juga saya kenal katanya nih wartawan juga ya, tapi boleh silakan disampaikan kepada pemirsa Jember 1 TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Aryatna Wijaya. Saya saat ini mendapatkan mandat dan amanah untuk mendampingi Haji Abdus Salam sebagai calon wakil bupati pasangan nomor urut 3. Dan saya sendiri asli warga Jember. Saya lahir di Desa Sukorjo, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Dan insya Allah kami berdua bersepakat dan bahkan bersepaket untuk bagaimana kami bisa mewakafkan diri kami berdua untuk membangun Jember yang lebih baik, untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jember. Iya, basicnya pengusaha juga ya, Bung Ivan ya. Sekarang saya
bergerak di bidang usaha. Wow. Sebelumnya saya menjadi jurnalis. Waduh, sama dengan kita dong ya. Ya. Kalau jenengan di jurnalis, kita nggak kebagian nih. Oke, pemirsa Jember 1 TV, kita akan lanjutkan ngobrol. Namun sebelumnya, ini jargonnya ini adalah Jember Juara. Ya, Jember Juara itu maju, adil, dan sejahtera. Wah, ini luar biasa. Dan kita akan bacakan ini pemirsa, ini ada misi ya. Kita bacakan dulu misi sebelum kita ke sedasa program atau 10 program yang akan diusung oleh paslon nomor 3 ini. Misinya adalah pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menunjang ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Kemudian mewujudkan Jember sejahtera yang merata. Layanan publik yang cepat, ramah, dan mudah melalui reformasi birokrasi yang profesional. Kemudian mewujudkan Jember sebagai pusat pendidikan dan pesantren yang unggul. Yang terakhir mewujudkan Jember sebagai kabupaten yang cerdas dan berbudaya. Ini cukup menarik. Langsung saja ini untuk Cak Salam dulu ya. Ini pertanyaan yang pertama ada 10, kini kita akan mulai bedah satu persatu. Yang pertama adalah mengurangi pengangguran, ini di 10 program. Dan masyarakat yakin Cak Salam ini adalah sebagai janji kampanye. Dan harus ditepati, tidak boleh tidak. Seandainya Anda berdua ini nantinya terpilih menjadi Bupati Jember. Ini adalah mengurangi pengangguran secara signifikan dengan menarik investasi yang padat tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan, penyediaan pupuk untuk pertanian dan jaminan harga panen, serta membangun sentra UMKM ya. Ini cukup menarik. Ini adalah dua sisi yang berbeda namun saling keterkaitan antara penyediaan tenaga kerja dan pertanian, juga masalah bagaimana menggerakkan ekonomi. Silakan Anda bisa jawab, Cak Salam. Ya, memang alhamdulillah program kerja kami yang jelas untuk menarik investor yang di sini untuk mengurangi pengangguran. Yeah. Kami berkomitmen ingin menghadirkan investor sebanyak-banyaknya, terutama kami ingin melibatkan investor dari pusat ataupun dari lokal yang ini kami ingin melibatkan semuanya, terutama di situ yang harus ramah lingkungan dan padat tenaga kerja lokal. Bisa menyerap tenaga kerja ya seperti tenaga itu. kerja lokal. Kemudian di sini program kerja kami di situ tentang pertanian, yang di sini tentang penyediaan pupuk serta menjamin harga panen agar menjaga stabilisasi harganya. Di sini kita tahu Jember ini ada 85.000 hektar lahan produktif, tapi di sini pertanian kurang mendapatkan perhatian. Maka di sini pemerintah wajib hadir ke depan untuk menyikapi itu semuanya agar pertanian merupakan satu tulang punggung perekonomian nanti ke depan di Kabupaten Jember. Tidak hanya sebagai jargon ya, Jember sebagai kota pertanian tidak ya, tapi implementasinya lebih mengarah langsung ke petani seperti itu ya, Cak Salam. Iya. Karena di sini dengan majunya pertanian nanti ke depan, otomatis di situ terbukanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya sebenarnya dari pertanian tersebut. Karena di sini banyak sekali petani yang tidak menginginkan putranya menjadi petani karena dirasa selama ini merugi atau rugi. Karena pada saat kurang populer ya menjadi petani. Musim tanam kadang bibit tidak diperhatikan oleh pemerintah keberadaannya, kemudian keberadaan pupuknya juga ini sampai sekarang menjadi masalah. Karena saya sendiri sampai saat ini juga masih bertani juga. Oh, sebagai petani juga ya? Iya. Luar biasa ya. Kemudian harganya pada saat musim panen itu cenderung jatuh. Dan disinilah pemerintah wajib hadir di tengah-tengah masyarakat yang ke depan. Dengan mendirikan lumbung-lumbung di desa-desa, kami juga harus membeli hasil panen daripada penduduk pada saat harganya rendah, dan pada saat harga tinggi kami ingin menjaga agar tetap stabil dengan kita menjualnya dengan harga yang murah. Iya. Kembali ke Bung Ivan untuk sentra UMKM ini sangat identik sekali, banyak didengung-dengungkan UMKM, usaha kecil, menengah atau bahkan mikro ya. Usaha mikro, kecil dan menengah ini luar biasa, tetapi lagi-lagi kita tergerus oleh dengan adanya bisnis di Jember yang sangat liberal sekali, yang sangat bebas. Tapi bagaimana menurut Anda untuk menaikkan UMKM ini melalui sentra-sentra apa saja? Ya, jadi kita sebelum lebih jauh lagi melangkah dan berbicara tentang UMKM, kita juga harus menyadari dan kita harus tahu bahwa UMKM itu adalah salah satu tulang punggung perekonomian negara.
di mana waktu saat krisis moneter tahun 98 yang mungkin kita ingat bersama, di situ sektor industri besar itu pada kolaps, tapi yang hanya bisa bertahan dan bisa tetap waktu itu bisa berjalan adalah UMKM, di mana UMKM tersebut menjadi salah satu tulang punggung itu. Kenapa bisa bertahan? Pemerintah memang wajib hadir di Berarti sana. sudah terbukti tahan banting ya, Ya. UMKM ini ya? Ya, karena itu langsung UMKM kan langsung menyentuh ke masyarakat. Iya. Pelaku-pelakunya juga masyarakat Dan langsung sendiri. dilakukan oleh masyarakat. Iya, dilakukan oleh masyarakat sendiri. Hasilnya juga untuk masyarakat juga. Iya. Seperti itu. Dalam bentuk bantuan kah atau seperti apa nanti UMKM akan diberdayakan? Ya, yang jelas harus ada bantuan, harus ada pendampingan juga. Iya. Karena kalau hanya bantuan saja tanpa ada pendampingan, kita akan memanjakan. Betul sekali. Seperti Pak. itu. Iya. Sepertinya mereka tidak berdaya, hanya menerima bantuan, terus itu tidak baik ya. Ya, dan Seperti yang itu, ketiga ya. harus ada yang ketiga karena kita Iya. nomor 3. Yang ketiga itu harus ada proteksi, Iya, iya, harus betul. ada Pengawasan, perlindungan, iya. iya, harus ada proteksi, controlling dari pemerintah, Betul sekali. supaya apa UMKM tersebut selalu eksis dan tetap eksis Iya. kapanpun setiap Ya. saat gitu. Dan tidak sia-sia pemerintah memberikan bantuan, harus dikawal memang Ya, sehingga benar. mereka merasakan seperti apa sebenarnya usaha itu sendiri ya. Oke, Ya, benar. kita memang akan berbicara yang lain ini karena banyak sekali 10 Ya. dasa ya atau dasa ya program dari Cak Salam ini dari Mungkin Mas saya Ivan bisa ini. Ya. ngasih tambahan dari Cak Salam Boleh? terkait masalah program kerja kita terkait Iya. apa namanya yang enggak tadi yang terkait menarik investor. Ya, ini cukup menarik, Bang Ivan, ya. investasi Seperti dan bagaimana kita mencetak lapangan kerja. Iya. Nah, bagaimana kita mencetak lapangan kerja supaya masyarakat atau tercipta peluang-peluang kerja, kita harus melihat potensi. Iya. Nah, Tahu potensi potensinya, daerah kita. ya. Iya, Oke. sebagai pemimpin kita harus tahu betul potensi yang ada di daerah kita. Iya. Daerah kita adalah daerah agraris. Iya. Itu. Jangan sampai kita melupakan potensi dasar yang ada. Daerah agraris berarti kita apa yang kita tahu yaitu pertanian. Seperti yang Cak Salam tadi sebutkan. Pertanian harus benar-benar dimajukan. Iya. Dari sisi politik anggarannya pun harus berpihak pada sektor pertanian. Iya. Di mana sektor pertanian di Jember adalah menjadi salah satu leading sektor. Iya. Leading sektor yang menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar di Iya. Kabupaten Jember. Dan ini yang jarang diperhatikan. Mungkin 4-5 tahun terakhir ini Iya. seperti dianaktirikan kalau kita lihat sektor pertanian. Iya. Bisa dilihat dari anggaran atau APBD yang ada itu Iya, sangat terlalu kecil ya? rendah, Iya. terlalu rendah sekali sehingga tidak ada keberpihakan terhadap pertanian. Padahal pertanian ini adalah salah satu leading sector yang ada di Jember Dan ini penyumbang potensi besar ya sangat untuk besar, mendapatkan sangat perbaikan ekonomi masyarakat sebenarnya. sangat besar. Iya. Iya, ini adalah jika kita memperhatikan sektor pertanian, insya Allah ke depan Jember akan bisa lebih mandiri, Iya. Jember akan lebih maju. Seperti yang kita bisa lihat di Thailand dan Vietnam. Iya. Kenapa negara tersebut sekarang masih bisa bertahan meskipun di tengah wabah atau pandemi COVID-19 yang sudah mulai berefek pada resesi global. Nah, itu karena pemimpin atau pemerintah di negara tersebut tahu betul potensi yang mereka Jangankan di Thailand, Mas, Iya. di negara tetangga kita, bahkan di kabupaten tetangga ini sudah mulai bermunculan Iya. menghidupkan pertanian. Benar. Namun juga ini tidak terlepas sendiri ya, Cak Salam, Iya. bahwa pertanian itu juga meliputi perbaikan ekonomi itu infrastruktur juga harus diperbaiki seperti Iya, sarana jalan, jembatan untuk membuka akses, juga bandara dan sebagainya. Mungkin seperti apa? Mungkin karena Ya. kita ini memang sudah saling melengkapi ya. Kemudian nanti di sentra UMKM tadi, Iya. kita emang akan mendirikan sentra-sentra UMKM di desa-desa. Yang di situ fungsinya untuk memfasilitasi bagaimana UMKM tersebut akan diserap dan akan didistribusikan. Iya. Terutama kita tahu sendiri UMKM di Jember ini sangat luar biasa, terutama di Tutul itu ada handicraft, Iya. yang di situ notabene-nya bukan hanya nasional tapi internasional. Nanti yang menjadi leadingnya, nanti menjadi leadernya harusnya Dinas Koperasi dan UMKM. Iya. Dan seperti itu. galerinya pun kita juga Difungsikan masih ya itu ya? Iya. Ya, harus. 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 Koperasi-koperasi yang di BUMD Iya, BUMD iya. itu BUMDes itu Dan juga bahan akan usaha kita milik desa ya, libatkan. BUMDes Iya. ya. Kemudian
Yang jelas di sini dengan sentra-sentra UMKM yang di desa-desa tersebut akan menjadi salah satu ujung tombak sebagai penyalur dan pendamping. Malah harus menjadi primadona ini agar mereka juga masyarakat lainnya juga merasa kepingin lah untuk berusaha di UMKM itu, Mas. Infrastruktur, Mas. Apakah kira-kira sudah memadai nggak ini? Nah, yang jelas infrastruktur di Jember ini jelas kurang memadai banget lah. Terutama di bidang infrastruktur sendiri kita tahu, saya sendiri ini merasakan ada di jalan waktu pulang ke rumah saya itu tahun kemarin sempat saya lakukan pengaspalan sendiri secara pribadi, secara swadaya dengan masyarakat jelasnya ya, secara pribadi dan tapi tetap bergotong royong dengan masyarakat. Tapi faktanya di situ tidak, pemerintah menyampaikan akan ada pengaspalan berikutnya, tapi sampai dengan saat ini hingga kemarin itu sempat dikasih lele untuk lomba nangkap lele di situ. Jadi ini merupakan satu. Padahal ini bukan gurauan ya. Ini harus bukan meme atau yang diperbincangkan hangat sebagai gurauan, tapi ini sebuah hal yang urgent. Kita jelas itu ya. Infrastruktur merupakan salah satu penunjang perekonomian, pendidikan dan pariwisata ke depan ya. Yang di sini bagaimana kita harus benar-benar memperhatikan infrastruktur, karena dengan adanya pemerataan infrastruktur dan akses itu merupakan satu jembatan untuk keberhasilan suatu daerah. Ya, oke, terima kasih Cak Salam sama Bung Ivan. Itu tadi pemirsa Jember 1 TV dalam Tajam Dialog malam hari ini. Cukup menarik nih. Ada poin-poin yang perlu kita garis bawahi bahwa pertanian, UMKM, juga infrastruktur ini adalah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Apabila salah satunya kita berikan fasilitas, satunya juga harus kita berikan fasilitas, dalam artian mendapatkan perhatian dari kedua pasangan calon ini. Seperti apa nantinya kita akan berbicara mengenai dasar program ini. Untuk yang lain jangan kemana-mana, tetap di Tajam Dialog. Sesaat lagi saya akan segera kembali. Tindakan tercela, ajaklah semua sana keluarga demi suksesnya pemilihan kita. Yuk yuk ayo yuk kita memilih. Yo, aku Ro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Yo, alhamdulillah Mas, Mas yo. Saya sampean. Enggak, Mbak. Kayak ikut kok orang gendeng toh, Mas? Mbak. Timbangannya akeh tinggi, tapi kena corona. Mending gak diopo-opo, Mbak, mending sehat. COVID-19 bukanlah penyakit biasa. Apapun kegiatannya, protokoler kesehatan tetap kita jalankan. Melalui disiplin dan kesadaran. Ayo bersama kita cegah pandemi COVID-19. Tindakan tercela, ajaklah semua sana keluarga demi suksesnya pemilihan kita. Yuk yuk ayo yuk kita
COVID-19 bukanlah penyakit biasa. Apapun kegiatannya, protokoler kesehatan tetap kita jalankan. Melalui disiplin dan kesadaran. Ayo bersama kita cegah pandemi COVID-19. Selamat datang di program acara Warna-Warni Jember. Sebuah program yang menghadirkan warna-warni kegiatan dan kreativitas masyarakat Jember yang tentunya Jember tenanan. Yo, aku roh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Yo alhamdulillah meskipun Mas yo. Saya sampean Enggak, Mbak. kayak ibu kok ora gendeng to Mas? Mbak. Timbangannya akeh dhewe, tapi kena corona. Mending gak diopo-opo, Mbak, sing penting sehat. Terima kasih pemirsa Jember 1 TV, Anda masih terus bersama kami dalam program acara Tajam Dialog yang disiarkan secara langsung dari Studio 1 Jember 1 TV. Masih bersama Cak Ivan dan Cak Salam ini. Wah, ini kalau dipanggil Bung nih, Cak apa sih bedanya? Nggak ada bedanya. Saya panggil Mas. Oh, Mas Iya, aja. Mas. Oke, Mas. Cak Salam sama Mas Ivan. Oke, saya ke Mas Ivan nih. Mas Ivan, ini ada program sekolah gratis untuk SD atau MI dan SMP atau MTS Iya. negeri ya, ini negeri, swasta enggak. Bos daerah untuk SDMI dan SMP MTS swasta. Wah, ini Iya. ada bedanya ya. Pondok pesantren serta 15.000. Wah, ini luar biasa. 15.000 beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Ini akan bagaimana sebenarnya di Jember ini tentang kepedulian pendidikan, monggo Mas Iya. Ivan bisa jelaskan ini. Kenapa program itu lahir? Program itu yang masuk dalam dasa program juara tersebut merupakan saripati. Iya. Saripati Setelah diperas ya. Ya, dari hasil diskusi yang memerlukan waktu dan mengeluarkan tenaga ya. Iya. Dan juga memeras pikiran dari kami berdua yang didampingi oleh tim dari koalisi, di mana menghasilkan salah satunya adalah bagaimana kita bisa memperhatikan dan membangun dunia pendidikan di Kabupaten Jember. Nah, kenapa kita harus betul-betul memperhatikan? Karena faktanya di Jember saat ini itu ternyata masih ada yang tidak terlayani di bidang pendidikan. Iya. Itu salah satunya di daerah-daerah pinggiran, yang mana masyarakatnya itu hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal pendidikan adalah hak semua warga Jember. Iya. Warga Jember tidak terkecuali berhak mendapatkan pendidikan yang layak, Iya. pendidikan yang profesional. Nah, disinilah kami bagaimana membangun dasar-dasar menjadi nanti sebuah kebijakan dan program supaya semuanya bisa terlayani di bidang pendidikan. Merata ya. Ya, harus merata. Dari sisi kualitas saja, dari pendidikan yang ada di pusat kota Jember dengan pendidikan yang ada di daerah-daerah pinggiran, Iya. idealnya itu harus sama, equal. Tidak ada beda ya? Tidak ada beda. Tapi saat ini hal tersebut masih ada diferensiasi. Ada yang Itu. termarginalkan ya. Iya, betul. Itu. Seperti yang pernah saya temui waktu saya keliling selama beberapa bulan terakhir ini di daerah pinggiran, daerah Jember Utara. Saya tidak akan sebut daerahnya. Iya. Ada di daerah Jember Utara, ada sebuah sekolah dasar ya, gurunya hanya 3 orang, jumlah muridnya sekitar 150 siswa.
Dan yang lebih mengagetkan dan ini ironi bagi Kabupaten Jember yang memiliki APBD nomor 3 kalau nggak salah, terbesar nomor 3 APBD-nya di Jawa Timur. Kalau nggak salah, itu ada memiliki sekolah dasar negeri yang mana kelas 6 SD-nya itu, siswa kelas 6-nya itu sebagian besar masih belum lancar baca dan tulis. Itu ada di Jember. Dan ini fakta. Dan kita harusnya malu melihat hal itu. Sebagai warga, bagian dari warga Jember, kami merasa terpanggil bagaimana bisa kami berdua ini masuk ke dalam sistem nanti supaya bisa memperbaiki sesuatu yang memang harus diperbaiki. Itu. Dan pendidikan ini adalah sebuah dasar untuk membentuk sebuah karakter, Cak Salam ya. Jadi sehingga manusia itu apabila sudah mendapatkan pendidikan, otomatis pola pikirnya terbuka, dan semuanya bisa baik mungkin seperti itu. Yang jelas nanti saya dan Mas Ivan ini sudah berkomitmen saling melengkapi, saling mengisi. Di sini yang jelas untuk pendidikan itu nanti ke depan, bagaimana kita tahu dari pemerintahan pusat ada BOS bantuan operasional sekolah. Kemudian dari daerah kita akan menyiapkan bantuan operasional sekolah untuk daerah yang di situ nanti fungsinya untuk meningkatkan kualitas daripada pendidikan itu sendiri, yang di situ kita meningkatkan insentif untuk para pengajar yang ada di swasta-swasta termasuk di pesantren-pesantren, karena dari pesantren tersebut banyak potensi SDM yang unggul yang berakhlakul karimah nanti ke depan. Yang jelas di Jember ini pesantren merupakan satu basis pendidikan terbesar di Jawa Timur itu. Dan pesantrennya Jember ini salah satu kabupaten yang memiliki pesantren terbesar ya. Jember ini salah satu kabupaten yang memiliki jumlah pesantren yang sangat besar, sangat banyak. Nah, disinilah bagaimana kita sebagai calon pemimpin berkewajiban membangun sentra pendidikan di kabupaten kita yang benar-benar berimbang antara pendidikan umum dan pendidikan agamanya. Karena pendidikan umum itu bisa membuat orang menjadi pintar. Betul. Sementara pendidikan agama bisa membuat orang jadi benar. Akhlak. Ini dua sisi yang kalau bisa menyatu, insya Allah bisa menciptakan manusia yang mempunyai dedikasi dan bisa membangun manusia yang memiliki nilai daya saing. Wow, itu ya. Ini, tadi saya lihat ini ada 15.000. Sedikit Wah, ini apakah 15.000 ini? Seperti apa kok sampai 15.000 itu? Bagaimana untuk beasiswa ya? Beasiswa tersebut yang jelas harus tepat sasaran. Jadi terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, yang di situ ada potensi mereka untuk berkembang, mau melanjutkan sekolahnya dan kuliahnya. Di sini peran aktif dari pemerintah daerah harus hadir pada mereka semuanya dan memfasilitasi itu semuanya. Jadi semuanya harus kita lakukan data dengan valid agar tepat sasaran bantuan 15.000 beasiswa tersebut. Karena kalau tidak tepat sasaran kadang berpihaknya salah nantinya. Yang jelas selain yang berprestasi, selain yang emang membutuhkan, yang di sini yang paling penting masyarakat yang di bawah yang paling membutuhkan ya Mas Ivan ya. Di situ emang harus kita fasilitasi dengan beasiswa tersebut hingga sampai dengan S1 seperti itu. Paling tidak ya dengan kepemimpinan kita ke depan kami akan memfasilitasi sebaik mungkin bagaimana pendidikan benar-benar menjadi tulang punggung 15.000 ini tiap tahun apakah? Tiap tahun. Sinambungan secara 5 tahun? Ya tiap tahun kalau berkesinambungan akan kita sesuaikan dengan postur anggaran atau kemampuan anggaran yang APBD yang ada kabupaten kita. Pendidikan ya. Ya benar. Mas Ivan ini luar biasa Mas. 15.000 ini apabila ini tepat sasaran dengan kualifikasi ataupun dengan verifikasi yang tepat. Ini apakah hanya untuk mahasiswa berprestasi atau semuanya bisa mendapatkan? Ya berprestasi termasuk yang membutuhkan yang di situ. Yang paling penting yang membutuhkan itu tadi. Makanya perlunya perbaikan data untuk siswa tersebut nantinya. Tambahan juga beasiswa tersebut juga akan bisa disesuaikan dengan yang tadi kita bicara dengan potensi yang ada di Jember. Jember adalah daerah agraris, bahwa kita juga nanti akan berikan beasiswa tersebut pada mahasiswa Fakultas Pertanian di UNED atau di Poltek atau di perguruan tinggi lain yang notabene adalah mahasiswa asli Jember.
Itu di situ. Kenapa kita harus kasih stimulus seperti itu? Nah, supaya mahasiswa-mahasiswa yang memang Membutuhkan. belajar bidang pertanian, yang menggeluti pertanian, itu nanti pada saat mereka lulus dari universitas atau dari politeknik, itu tetap harus bergerak atau bekerja di bidang pertanian. Karena Linear ya, dengan disiplin ilmunya. Karena selama ini banyak sekali fakultas mahasiswa dari fakultas pertanian atau lulusan pertanian kerjanya tidak di bidang pertanian. Nah, padahal di sini nanti di Jember ini ada yang namanya kita akan menghadapi ledakan masalah di bidang pertanian. Ya, Mas Ivan, saya Ya. kembali ke Cak Salam. Ya. Apakah linear? Pendidikan umpamanya sudah kita mendapatkan, kita berikan porsi yang cukup, Ya. tapi pendidiknya, gurunya, Ya. GTT ada, PTT ada. Ini bagaimana caranya mereka ini agar sejahtera? Bahkan dari tingkat terbawah seperti guru ngaji, guru PAUD, TK, SD, yang notabene kalau untuk PAUD itu sudah bisa dikategorikan sebagai GTT. Ya. Kemudian untuk guru ngaji ini kan tidak masuk ke klasifikasi itu, hanya sebagai masyarakat biasa. Seperti apa untuk meningkatkan? Karena kalau sudah pendidikannya meningkat, tinggal gurunya nih. Seperti apa? Ya, itu salah satu program kami emang untuk meningkatkan insentif daripada GTT, PTT, guru ngaji, PAUD, kader posyandu, bahkan RT RW di sana. Jadi di sini yang jelas GTT, PTT kemarin itu dari segi gajinya tidak memadai dan tidak proporsional juga penempatannya. Maka di sini harus kita kembalikan agar itu proporsional. Kalau emang dari bangsal ya harus di bangsal nanti mengajarnya. Dan kalau yang sudah waktunya mendapatkan SK ya harus di SK-kan dengan nanti mungkin sertifikasi Secara tersebut. administrasi harus Iya, dilakukan itu. kalau sudah Benar. sertifikasinya jelas dan administratifnya udah jelas, sebenarnya kalau sudah sudah disertifikasi itu malah BUM nanti dari pusat loh itu yang memberikan gaji dan itu bebannya akan di pusat. bebannya dari pusat malah bahkan itu APBD ya? APBN nanti. APBN. Ya. Bahkan itu akan sesuai dengan UMK di Jember. Nah, kalau yang ada di Jember maka tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan daripada insentif tersebut termasuk guru ngaji di sini. Kita tahu kita mengerti alif ba ta sa ini dari guru ngaji di desa-desa tersebut. Jadi di situ kalau tidak kita perhatikan kadang kasihan juga. 1 tahun itu hanya 1,2 juta dan jumlahnya kemarin itu sempat dikurangi dari 28.000 penerima. Nilainya untuk uangnya naik, tapi kuantitas penerimanya itu dikurangi turun lah. Ini maka kami berkomitmen ya Mas Ivan kemarin untuk mengembalikan itu semua mungkin atau menambah dari dari 14.000 menjadi 28.000 atau 30.000. Dan insya Allah insentifnya juga akan kita tingkatkan yang memadai lah, yang cukup lah, mungkin 1 tahun adalah nanti sesuai dengan 2,5 apa 3 juta itu mungkin saya rasa dengan postur APBD yang begitu besar, insya Allah masih sangat bisa memadai. Karena akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Betul. Seperti itu kalau menurut agama. Kita mengerti semuanya dari guru ngaji kecil di pinggiran itu. Itu pondasi awal. Pondasi awal. Bagaimana ke depan dia? Iya. Ya ini sudah tadi mendapatkan Salam, tapi ini ya cukup baik sekali. Tapi apakah kita juga ada permasalahan-permasalahan mungkin seperti adminduk seperti itu, masyarakat desa sekarang untuk mengakses itu sangat sulit dan sangat merasa orang itu merasa kesulitan. Tidak tahu mau kemana ini, karena orang desa yang jauh mungkin terpinggirkan. Nah ini untuk adminduk ini KTP, akte kelahiran dan sebagainya seperti apa? Yang akan dituangkan nanti dalam program ini? Program kami ke depan nanti itu untuk adminduk yang jelas dengan layanan publik yang cepat, ramah dan akurat di situ. Iya, program kami. Di situ kami ingin mendekatkan pelayanan tersebut untuk masyarakat dengan cara nanti mengurus KTP dan KK. Itu cukup di kantor desa dan kelurahan saja. Karena di sini cukup mudah ya kalau begitu ya. Minimal orang desa itu tahu ya mana kelurahannya, mana kantor desanya ya. Semua kan sudah zaman IT ya. Jadi semua itu bisa terintegrasi sistemnya dan kita cukup melakukan pendaftaran di sana dan nanti kita siapkan seperti ATM-nya di sana seperti ATM gitu. Jadi nanti di sana bisa cetak
KTP-nya juga di sana langsung. Dan mungkin Mas Ivan juga bisa menambahkan bahwasanya ini akan menjadi program unggulan kami yang di sini emang mendekatkan pelayanan kami pada masyarakat di situ. Tidak malah menjauhkan, Iya, malah Ya dong, mendekatkan. kita harus memudahkan. Ya, memudahkan. Iya, buat apa pemimpin ada tapi menyusahkan masyarakat? Iya. Ya dibuang aja jauh-jauh menyusahkan. Makanya pilih yang Iya. muda ya, yang memiliki visi dan misi yang Iya, ke depan betul. lebih baik, Iya, lebih benar. smart mungkin seperti itu, Iya. sehingga apa yang menjadi permasalahan Benar. akan diselesaikan seperti itu. Iya. Nah, terima kasih Cak Salam, ini Siap. kita lanjutkan nanti obrolan kita di segmen berikutnya. Ini cukup menarik pemirsa, bahwa itu tadi yang disampaikan oleh kedua paslon ini, calon bupati dan wakil bupati, cukup menarik. Silakan Anda simak terus program Tajam Dialog malam hari ini, dan sesaat lagi tentunya kami akan segera kembali. Hayo semua kita sukseskan pemilihan bupati serta wakilnya. Gunakanlah hak pilih Anda untuk masa depan Jember tercinta. Golput itu hey tak ada gunanya, memprovokasi tindakan tercela. Ajaklah semua sana keluarga demi suksesnya pemilihan kita. Yuk yuk ayo yuk kita memilih. COVID-19 bukanlah penyakit biasa. Apapun kegiatannya, protokoler kesehatan tetap kita jalankan. Melalui disiplin dan kesadaran. Ayo bersama kita cegah pandemi COVID-19. Hayo semua kita sukseskan pemilihan bupati serta wakilnya. Gunakanlah hak pilih Anda untuk masa depan Jember tercinta. Golput itu hey tak ada gunanya, memprovokasi tindakan tercela. Ajaklah semua sana keluarga demi suksesnya pemilihan kita. Yuk yuk ayo yuk kita memilih. Yo, aku roh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Yo, alhamdulillah meskipun Mas yo. Saya sampean Enggak, Mbak. kayak duit kok orang gendeng toh Mas. Mbak. Timbangannya akeh dhewe, tapi kena corona. Mending gak diopo-opo, Mbak, sing penting sehat. Selamat datang di program acara Warna-Warni Jember. Sebuah program yang menghadirkan warna-warni kegiatan dan kreativitas masyarakat Jember yang tentunya Jember tenanan. Yo, aku roh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Yo, alhamdulillah meskipun Mas yo. Saya sampean Enggak, Mbak. kayak duit kok orang gendeng toh Mas. Mbak. Timbangannya akeh dhewe, tapi kena corona. Mending gak diopo-opo, Mbak, sing penting sehat. Hayo semua kita sukseskan pemilihan bupati
Anda masih di program Tajam Dialog bersama Cak Salam dan Mas Ivan ya. Kita akan lanjutkan obrolan ini Mas. Ini ada 4 lagi nih sebenarnya. Tadi sudah kita bahas 6 secara runtut. Sekarang ada 4 lagi. Tersisa 4 pertanyaan untuk dasar program Salam Ivan Saif ya. Metal ya. Ini jargonnya metal. Menang total. Wah, luar biasa. Oke, kita akan lanjutkan. Ini di sini untuk program yang ke-7, akses internet gratis untuk kantor pemerintahan dan fasilitas umum serta mewujudkan desa digital. Silakan siapa yang menyampaikan gitu. Bung Ivan, di sini kenapa kita membuat program seperti itu karena kita sadar bahwa sekarang kita sedang hidup dalam dunia teknologi dan dunia informasi, di mana kita memerlukan sebuah kecepatan informasi, didukung oleh kecepatan informasi ini harus didukung oleh tingkat teknologi yang tinggi. Nah, inilah nanti kita ingin mewujudkan Jember menjadi sebuah daerah yang cerdas, daerah yang bisa mempunyai full akses terkait informasi. Karena apa? Karena dalam peradaban ekonomi modern sekarang ini, peradaban ekonomi modern dalam konsep global village, bahwa tidak ada sekat antara daerah, antara kota, antar desa, bahkan antar dunia. Itulah konsep global village. Dan benang merah dari konsep global village itu adalah informasi. Nah, kebetulan saya pernah terjun dalam bidang informasi ini. Oleh karena itu, warga yang ada di pusat kota maupun yang ada di desa itu harus mempunyai hak sama untuk mendapatkan informasi. Keadilan, mempunyai yang adil untuk bisa menyerap informasi. Disinilah perlu adanya support dari pemerintah, kehadiran pemerintah untuk memberikan fasilitas-fasilitas penunjang yang bisa memberikan pendukung untuk semua warga masyarakat mendapatkan hak memperoleh informasi yang utuh. Salah satunya di desa tadi kita ada program memberikan membangun wifi jaringan, internet gratis yang mungkin bisa dipasang di kantor pemerintahan dan fasilitas umum. Desa digital dengan kita konsep desa digital, di mana dengan model seperti itu masyarakat kan bisa melakukan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan akses informasi menggunakan akses wifi atau internet tadi. Seperti itu ingin mencapai bahwa masyarakat nantinya dapat menyerap informasi dan mengakses sesuai kebutuhan melalui internet itu. Oke, saya sangat setuju sekali karena sekarang internet itu adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar sebagai anggaplah gaya-gaya aja. Bukan hanya lifestyle tapi juga kebutuhan gaya hidup. Dan di situ menjadi salah satu penunjang informasi untuk menyampaikan misalnya keluhan masyarakat tentang apa yang terjadi di desanya, tentang infrastruktur, tentang bisa mengakses informasi ekonomi. itu, Nanti kami melalui internet itu akan juga pasang beberapa sistem atau program yang di situ nantinya bisa diakses oleh masyarakat melalui internet tersebut, bisa lapor, bisa mencari informasi, bahkan transparansi daripada pemerintah. Layanan terpadu akan kami sistem di sana. Maka tujuan untuk mencerdaskan masyarakat itu akan sangat terimplementasi di sana dan masyarakat akan mudah di dalam mencari informasi ataupun mengakses. Seperti yang Cak Salam katakan tadi, kalau di desa sudah seperti itu, butuh apa tinggal akses saja. Betul. Seperti salah satu contoh di dunia pertanian, desa kan rata-rata mayoritas warganya kan petani, dan selama ini mereka cara bertaninya konvensional, kan? Sementara karena keterbatasan informasi. Begitu melihat YouTube, seumpamanya membuka YouTube, pemuda-pemuda desa bisa meniru penerapan aplikasi teknologi pertanian terbaru, kreativitas itu bisa belajar dari situ kan. Sebelum lagi nanti disupport oleh pemerintah dengan tenaga penyuluh pertaniannya. Ini bisa saling sinergi dan bisa saling melengkapi di situ. Wah, luar biasa kalau itu nanti bisa
diaplikasikan atau dilaksanakan apabila Anda menjadi Bupati Jember ini sangat luar biasa. Iya, iya. Tapi yang terpenting di desa itu bukan hanya akses internet saja, bukan pendidikan saja, bukan hanya pertanian saja, tapi yang terpenting bagaimana masyarakat desa itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Iya. Ini yang kadang digadang-gadang oleh pemerintah bahwa mereka sudah mencukupi fasilitas di desa, memang sudah memberikan pelayanan yang prima seperti itu, tapi nyatanya mereka tidak bisa mengakses apa-apa. Seperti apa? Jadi gini, melalui program kerja kami itu kami ingin nanti masyarakat itu lebih mudah di dalam mengakses untuk kesehatan itu sendiri. Jadi nanti kami akan meningkatkan pelayanan tentang puskesmas. Yang di sini puskesmas harus menjadi lebih difungsikan lagi menjadi patron utama di depan. Di situ melayani masyarakat, baik kita tingkatkan pelayanannya, alat medisnya maupun tenaga medisnya. Yang di sini orang sakit itu tidak merasa ujuk-ujuk langsung dibawa ke rumah sakit pakai ambulan. Padahal di situ kalau sudah naik di dalam ambulan, biasanya masyarakat itu psikisnya juga akan bertambah sakit. Tadinya sakit perut malah sakit semuanya akhirnya. Maka di sini kami ingin puskesmas itu menjadi solusi paling menjadi solusi ujung tombak untuk kesehatan masyarakat. Karena saya rasa masyarakat di sini tidak meskipun gratis, nggak ada yang kepingin sakit dan semuanya harus di rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit secara psikis ada tekanan baik mental maupun pikirannya itu juga kemana-mana arahnya. Maka di situ kami ingin puskesmas lah yang harus menjadi wadah utama untuk menyelesaikan. Seperti yang Cak Salam katakan tadi, sakit batuk karena dinaikin ambulan, kaget bisa sakit jantung semuanya. Seperti itu. Seperti itu intinya pelayanan memudahkan. Ujung tombaknya ada di puskesmas di situ. Itu untuk memudahkan masyarakat, ya kan? Supaya apa? Supaya masyarakat kalau memang sakitnya masih bisa ditangani, yang pelayanannya yang di dekat rumah yang diutamakan, nggak perlu dibawa. Saya lihat ini, Mas Ivan, Cak Salam, ini yang saya lihat ya, ada pustu yang nganggur, ada puskesmas pembantu itu seperti yang saya katakan itu nganggur. Di tempat saya nganggur, tidak dimanfaatkan, atau puskesmas yang lain ya seperti itu. Ada puskesmasnya, nggak ada tenaga medisnya, atau peralatannya memang kurang memadai. Maka di situ nanti yang emang kami tingkatkan itu pelayanan di puskesmas tersebut, termasuk di pustu-pustu tersebut. Bahkan kalau masyarakat itu jauh ke puskesmas, akan kita tambah lagi pustunya, agar masyarakat semakin dekat dan semakin terlayani dengan baik. Itu kan notabene itu kita prioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu. Betul. Tetapi kita ingat, sebagaimana sih kita mengopeni, kita layak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Katanya di Jember ini salah satu kabupaten yang memang masyarakat miskinnya banyak. Notabene miskin itu seperti apa sih? Apakah mereka yang sudah mendapatkan bantuan itu sudah bisa dikatakan miskin? Atau memang mereka itu dimiskin-miskinkan melalui data atau seperti apa? Kalau saya sih tidak setuju dengan apa yang terminologi miskin itu ya. Saya rasa di Jember tidak ada masyarakat miskin. Saya rasa loh ya. Yang ada kalau saya pernah baca buku itu salah satu yang ditulis oleh tokoh berasal dari Prancis atau Jerman kalau nggak salah, bahwa terminologi miskin itu tidak ada, dan saya yakin itu juga nggak seperti itu. Yang benar itu di situ kan dikatakan bahwa tidak ada yang namanya daerah miskin dan tidak ada yang namanya rakyat miskin. Yang ada itu adalah daerah yang salah urus. Oh seperti itu ya. Dan yang ada juga itu adalah masyarakat yang tidak terurus. Nah, itu loh. Daerah salah urus dan masyarakat yang tidak terurus. Sebenarnya tidak ada yang miskin. Selama pemerintahnya atau eksekutif dan legislatif bisa bekerja sama untuk memberikan kebijakan yang benar tepat sasaran, tidak akan terjadi yang namanya narasi miskin itu tidak akan muncul. Salah nih kok kayaknya apa yang mau disampaikan ini Mas Ivan sudah sangat semangat ini untuk ngurusin ini semua. Jadi gini, jadi emang gitu. Eksploitasi ya. Perbaikan data untuk penduduk miskin itu emang harus kita lakukan di ujung tombak agar kita mengetahui Gini ratio tentang si miskin dan si kaya itu harus benar-benar kita ketahui. Melalui perbaikan data tersebut, kita akan tepat sasaran di dalam mengimplementasikan bantuan dari pusat ataupun bantuan dari daerah, pemerintah daerah. Karena melalui perbaikan data penduduk miskin, emang jangan dikatakan miskin lah ya Mas Ivan ya. Jadi di situ emang
kita masyarakat yang kurang mampu. Iya, kurang beruntung. Ini kurang Iya, beruntung. kurang Ini beruntung, wajib kurang beruntung. mendapat Itu bahasa halusnya ya, kurang beruntung. Iya. Ini wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah di situ ya, melalui perbaikan data penduduk miskin tersebut agar tidak salah. Kadang kemarin kalau tidak tepat sasaran, ada orang yang sudah mampu karena data yang dipakai Itu mungkin tidak beberapa tahu tahun ya. yang lalu setelah dia dapat warisan atau Iya. dapat Kerja di luar negeri. kerja di Iya, luar ada negeri, rezeki ya, nongkrong. ya. Dia sudah mampu, ternyata dia di dalam pendataan itu Masih mendapatkan masuk. bantuan. Nah, maka di sini perbaikan data penduduk kurang mampu tersebut untuk menekan Gini ratio tersebut, maka kita harus benar-benar melakukan itu. Di Dan radio ini sangat setuju sekali saya. Perbedaannya terlalu jauh ini. Iya. Antara mereka yang mampu dan yang tidak Iya. mampu sehingga terjadi Benar. seperti iya, maka perbaikan data itu fungsinya adalah mengontrol dan kita agar tepat sasaran untuk memberikan bantuan pendampingan usaha, modal usaha maupun di sini bantuan sosialnya. Iya. Dan yang menjadi catatan Mas di Jember sendiri yang saya pahami dan saya dengar di telinga saya bahwa hampir 4 tahun lebih ini tidak pernah ada yang namanya pembaruan data atau updating data Ya, lah, itu terkait harus. penerima bantuan Bantuan. sosial. Update data, ya? Update data. Padahal di amanat undang-undang itu kan tertera dan tertulis bahwa updating data itu paling lama 3 sampai 4 bulan sekali harus dilakukan. Sementara di Jember sudah hampir 4 tahun ini tidak ada updating data. Nah, ini jadi question note. Iya, iya. Jadi tanda tanya besar. besar, ya. Kenapa ini bisa terjadi di Kabupaten Jember? Nah, inilah Oke. yang insya Allah nanti harus diperbaiki. Betul ke depan. Mas. Iya. Karena data itu tidak bisa kita serta-merta mendapatkan secara instan. Dan Ya. ini yang bisa melaksanakan validitas dari Benar. data itu adalah Iya. orang yang berada di tempat itu dan tahu persis wilayah itu. Ya, Tidak bisa kita tabrak dari atas, kita teropong, kita terjang, tidak bisa seperti itu. Jadi data itu memang harus update dan terus-menerus dilakukan secara berkala dengan orang yang memang tepat untuk melakukan data Ya. itu. Oke, kita akan lanjutkan ini. Ini mungkin nanti di pertanyaan-pertanyaan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan oleh pemirsa Jember 1 TV, bisa nanti melalui WA yang ada di nomor kita ini, bisa nanti dijawab oleh Siap. kedua paslon ini. Jangan kemana-mana pemirsa Jember 1 TV, saya bersama Cak Salam dan Mas Ivan akan kembali sesaat lagi, segera akan bersama Jember 1 TV kembali. Ayo semua kita sukseskan pemilihan bupati serta wakilnya. Gunakanlah hak pilih Anda untuk masa depan Jember tercinta. Golput itu hey tak ada gunanya, memprovokasi tindakan tercela. Ajaklah semua sana keluarga demi suksesnya pemilihan kita. Yuk ayo kita memilih. COVID-19 bukanlah penyakit biasa. Apapun kegiatannya, protokoler kesehatan tetap kita jalankan. Melalui disiplin dan kesadaran. Ayo bersama kita cegah pandemi COVID-19. Yo, aku roh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Yo, alhamdulillah meskipun Mas yo. Saya sampean Enggak, Mbak. kayak ikut kok orang gendut kok Mas. Mbak. Timbangannya akeh dhewe, tapi kena corona. Mending gak diopo-opo, Mbak, sing penting sehat. Ayo semua kita sukseskan pemilihan bupati serta wakilnya. Gunakanlah hak pilih Anda
evaluasi tindakan tercela. Ajaklah semua sana keluarga demi suksesnya pemilihan kita. Yuk yuk ayo yuk kita memilih. Yo, aku roh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Yo, alhamdulillah meskipun Mas yo. Saya sampean. Enggak, Mbak. Kayak ikut kok orang gendeng toh Mas. Mbak. Timbangannya akeh dhewe, tapi kena corona. Mending gak diopo-opo, Mbak, sing penting sehat. Tajam Dialog masih bersama Anda, tentunya berdua ya, Cak Salam dan Mas Siva. Kita santai aja nih, bagaimana caranya kita memberikan pengertian kepada masyarakat, informasi bahwa janji kampanye Cak Salam ada 10. Kita sudah bahas, tinggal satu yang belum terbahas ini, yaitu program yang ke-10 membangun pusat-pusat pembinaan olahraga, meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Jember, serta menjadikan Jember sebagai kota karnaval dan kota budaya. Ini satu perpaduan yang sangat erat, olahraga dulu dan prestasi. Seperti apa sih prestasi Jember hari ini tentang olahraga? Silakan. Yang jelas Jember ini prestasi olahraga saat ini sangat tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Di situ kita tahu KONI sendiri itu anggarannya langsung ya, tidak menggunakan dana hibah. Jadinya ada kendala juga di situ tentang pembiayaan pada Olahraga ya. olahraga. Akhirnya di situ banyak yang sudah berprestasi tapi tidak pernah diperhatikan. Nah, contohnya kemarin yang mendapatkan Pembinaan berkesinambungan. Iya, berkesinambungan nggak ada. Kemudian di situ kan bukan hanya dari rewardnya saja yang diperhatikan, tentang bukan nominal, tapi perhatian khusus dari pemerintah daerah. Di situ bagaimana kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik reward ataupun sosialnya. Dan di sini perlunya mungkin melibatkan semuanya, nanti media terutama. Kalau media dilibatkan, otomatis diekspor siapa yang mendapatkan prestasi, otomatis ada kebanggaan buat Jember itu sendiri. Dan kemudian pusat-pusat olahraga emang harus kita kita bangun di masing-masing Sanpras ya, sarana dan prasarananya. Sarana olahraga di situ. Itu emang harus kita bangun melalui anggaran daerah juga agar benar-benar di situ bisa kita temukan bibit-bibit unggul di sana. Kemudian di situ juga minimal kita mengadakan event-event minimal antar kampung, antar kecamatan yang di situ kita akan melahirkan banyak bibit unggul atlet baru yang akan bisa kita usung ke depan. Contohnya saja kemarin yang dari sepak bola sendiri itu ada Bayu Gatra dan siapa itu dari Ledo Ombo kan. Lah, di sini emang perlu pemerintah itu benar-benar hadir kepada masyarakat di bawah. Program-program kerjanya itu benar-benar harus untuk masyarakat. Artinya kita benar-benar bottom up dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Jember. Dan di situ kita emang linearkan dengan pemerintahan pusat agar pemerintah daerah sendiri itu benar-benar bisa perhatian khusus kepada terutama itu olahraga yang di sini olahraga itu ikon sebenarnya. Betul kita sekali. semuanya. Karena kita tahu di luar negeri sendiri ada Brasil, Prancis, dikenal sepak bolanya. Dari sepak bolanya. Artinya olahraga lagi di situ. Iya, betul sekali. Jadi perlunya kita harus benar-benar memperhatikan itu semuanya dan melibatkan stakeholder yang ada di Jember, pengusaha maupun pemerintah daerah sendiri. Sebenarnya pemerintah ini punya uang, tinggal pemimpinnya saja mau atau tidak ngurusin itu seperti itu. Iya, yang jelas transparan juga lah untuk pengelolaan anggaran di olahraga itu sendiri. Yang di situ jangan takut-takut. Kalau yang udah ada sistemnya, ada anggaran dari sesuai ya. Iya, sesuai. yang untuk Ngapain bisa takut menampung CSR sendiri untuk
buat membesarkan Persit, minimal Persit naik ke Liga 2 lah di situ. Luar biasa, sebuah angin segar ini. Iya. Jadi Kuncinya di willingness, kemauan dari pemerintah, karena memang yang bisa mempunyai daya dorong itu pemerintah. Nah, kalau masyarakat sendiri kan apa kata yang memimpin kan, terutama di bidang olahraga ini. Maju tidaknya olahraga, ya dari butuh koper ya. Kalau katanya itu butuh koper ya. Iya, meskipun kita punya modal, kalau nggak koper apalah artinya. Seperti itu mungkin. Iya betul. Iya, Makanya sekali. fasilitas-fasilitas penunjang olahraga itu memang harus diperhatikan. Sarana prasarana baik dari level desa, kecamatan hingga di kabupaten itu harus segera diperhatikan, dibangun gitu loh. Ke tanggapan Anda kalau soal karnaval, Jember juga salah satu sebagai ikon karnaval. Seperti ya apa? Betul. Ini kan event bukan nasional lagi. Ini event internasional. Ini adalah satu kesempatan, salah satu kesempatan buat Jember untuk menampilkan kelebihan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jember untuk bisa dilihat dan dimonitor oleh warga nasional dan internasional. Yakin karnaval ini akan membawa Jember kepada hal-hal yang lebih baik? Saya sangat yakin. Saya sangat yakin. Yakin. Karena dengan adanya event internasional ini akan apa? Ini menjadi etalase buat kita. Etalase untuk Kabupaten Jember untuk memperkenalkan. Asalkan tidak salah urus saja ya. Program itu akan amburadul ya. Seperti itu ya. Nah, makanya itu yang penting harus dikelola secara profesional. Itu kita umumnya pemerintah yang sebagai penanggung jawab event tersebut. Kita bisa serahkan penyelenggaraan event itu kepada yang profesional. Penyelenggara yang profesional di bidangnya. Kita sebagai penanggung jawabnya ada di belakang kan. Kayaknya mudah nih kalau melihat program kerja dan juga cara-cara yang Anda tawarkan, kayaknya jadi bupati itu mudah. Kalau dengar ini dari Anda berdua ini, kayaknya loh. Seperti itu ya. Karena kita kan jelas dengan enjoy aja nih berdua. Mau jadi bupati tenang-tenang saja. Sebenarnya pemimpin kan sudah ada aturannya. Iya. Visi kita kan gotong royong, semua harus kita libatkan untuk membangun Jember ini. Maka kami sendiri dengan Mas Ivan aja udah jelas. Gotong royong untuk membangun Jember juara ya. Maju, adil, sejahtera ya di situ. Ada adil loh ya di sana ya. Harus adil ya. Harus adil ya. Jadi tidak harus tumpang tindih ya. Betul. Kalau jelas maju, adil dan sejahtera untuk seluruh masyarakat. Yang jelas saya dan Mas Ivan komitmen. Kita berbagi tugas, sharing tugas jelas. Enjoy aja ya. Mana yang sempat umpamanya Cak Salam ada ini saling melengkapi. Evan ke sana, Mas Ivan gitu ya. Ya kita berbagi. Biar nampak ya. Sementara ini kalau orang berpikiran bahwa wakil bupati sebagai Mansir enggak seperti itu. Udah, kita harus emang berbagi tidak seperti itu. tugas lah di sini. Bukan hanya basic yang sama, tapi pola pikir harus sama. Harus seirama. Seirama. Wah, indah kalau seirama ya. Bisa joget ya. Oke, kita akan lihat coba ini. Mungkin sudah ada pertanyaan ini dari pemirsa. Mohon maaf pemirsa, saya pakai kacamata tadi tidak pakai Cak Salam dan Mas Ivan. Kenapa? Karena nggak begitu kelihatan nih untuk dimonitor nih. Saya pakai kacamata. Oke, kita akan lihat mungkin ada pertanyaan melalui WA. Wah, ini ada. Saya bacakan ya, Cak Salam ya. Assalamualaikum. Selamat malam Cak Salam dan Cak Ivan. Wah, ini dipanggil Cak sampean. Saya Reni dari Ambulu. Halo, selamat malam Mbak Reni. Terima kasih sudah atensi. Mau bertanya, saat ini di Jember masih marak sekali kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan. Bagaimana Paslon 3 dalam menyikapi hal ini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kami berkomitmen ingin memberikan keadilan untuk semuanya. Kalau untuk perempuan yang saat ini mungkin mengalami pelecehan seksual dan lain macam sebagainya, termasuk KDRT ya. Di sini kami pemerintah daerah ingin menyiapkan bantuan hukum gratis kepada perempuan-perempuan yang korban KDRT atau pelecehan seksual. Di sini pemerintah daerah harus gratis ya, dan gratis dan itu harus didampingi sampai tuntas pada permasalahan tersebut. Ya, mungkin seperti itu yang lainnya. Kemudian untuk perempuan yang jelas kita akan memberikan biaya gratis untuk seluruh ibu melahirkan dan ada jambore kader PKK dan setiap tahun yang di sini harus diaktifkan kembali fungsinya. Yang di sini harus benar-benar ada, tidak dimati surikan ya di sini ya. Difungsikan. Ya? Difungsikan. Artinya Jember ini lengkap sebenarnya instrumennya itu sudah lengkap semuanya. Hanya tinggal bagaimana kita melibatkan semuanya, mengurusnya secara lebih baik ya.
sistem harus dibangun dengan baik, gitu aja. iya. Yang jelas perempuan dan semuanya harus mendapatkan keadilan di Iya, sana. mendapatkan porsi yang Iya. sama. Dengan porsi yang sama. Ini berkaitan dengan Sifat apa silakan. yang program pemberdayaan perempuan yang ini menjadi salah satu program prioritas di kami berdua pasangan nomor urut 3 ini, bahwa perhatian terhadap pemberdayaan perempuan itu harus dilakukan secara khusus juga. Di mana perempuan yang selama ini selalu menjadi objek ya dari kekerasan, KDRT dan lain-lainnya, itu jangan sampai terjadi lagi. Atau seumpamanya ada pun harus kita eliminir seminimal mungkin. Supaya apa? Supaya kekerasan-kekerasan yang merugikan perempuan tidak boleh ada lagi, tidak terjadi lagi. Dan pemerintah di sini untuk harus hadir di situ dalam seperti yang Cak Salam tadi sebutkan, pemerintah bisa memberikan pendampingan hukum secara gratis hingga tuntas. Ini adalah salah satu bukti kehadiran pemerintah yang masuk dalam kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah, insya Allah nanti di pasangan nomor urut 3 ini. Ya, seperti itu ya. Ya. Tapi di pemerintah juga kan ada bagian pemberdayaan perempuan. Ya, betul. Itu mungkin bisa difungsikan secara Ya, betul. maksimal. Ya. Ya, seperti itu ya. Terus apa yang akan dilakukan seandainya ini mereka-mereka perempuan-perempuan yang seperti ditanyakan tadi oleh penanya itu di desa-desa biar tidak terjadi KDRT seperti itu? Apakah hanya perempuannya saja? Seorang lakinya nggak akan mendapatkan pembunuhan dan sebagainya. Ya, itu kan harus ada penyuluhan-penyuluhan kan dari dinas terkait supaya penyuluhan-penyuluhan untuk membangkitkan, untuk membangun kesadaran-kesadaran bahwa kekerasan tersebut sangat merugikan. Kekerasan tersebut tidak akan bisa dihilangkan tanpa adanya kerjasama. Nah, di situ kita selain melakukan penyuluhan melalui dinas terkait, kita juga melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada di daerah-daerah, di desa-desa maupun di perkotaan untuk menekan angka kekerasan angka kekerasan yang banyak diderita oleh perempuan gitu. Iya. Sedikit saya tambahkan di situ. Untuk perempuan sendiri itu saya sangat pingin untuk perempuan yang kurang mampu terutama itu ada biaya melahirkan tuh minimal gratis, ada bantuan dari pemerintah daerah karena selama ini asuransi sendiri kadang tidak mengcover untuk biaya melahirkan itu. Maka di sini kami berharap dengan program kerja kami ke depan untuk perempuan yang benar-benar tidak mampu itu kalau emang di rumah karena sakit, melahirkan juga ini biaya melahirkannya itu harus jihad ya, melahirkan itu ya sangat itu berat ya, pertaruan hidup dan mati. Betul sekali. Jadi mendapatkan prioritas itu sebagai apresiasi kami nanti pada ibu-ibu, pada perempuan. Sebagai apresiasi kami. Mas Ivan juga Salam ini sangat sekali menghormati perempuan terutama ibu. Saya tahu sendiri itu. Oke, kita akan lanjutkan nanti. Mas Ivan dan Mas Salam di Tajung Dialog. Untuk segmen berikutnya kita akan membuka lagi pertanyaan dari pemirsa. Mungkin ada yang mau ditanyakan, jangan kemana-mana. Saya akan kembali sesaat lagi. COVID-19 bukanlah penyakit biasa.
Apapun kegiatannya, protokoler kesehatan tetap kita jalankan. Melalui disiplin dan kesadaran. Ayo bersama kita cegah pandemi COVID-19. Ya, pemirsa, salam metal cocok namanya. Cak Salam, metal menang total. Wah, ini apakah sebuah kebetulan atau bagaimana? Saya tidak tahu. Tapi memang ya itulah adanya cocok ya seperti itu. Ini bajunya juga merah sama kuning. Ini ada ya sebenarnya suka-suka mereka sih kalau soal warna tidak masalah. Kan seperti itu ya, masih kan sama Cak Salam. Mau pakai warna oranye kayak apa kayak, wah itu baju. Tapi yang jelas Milenial. program yang milenial ya. Wah, nanti mungkin bisa jaketnya dikasih itu. Oke, kita akan tampilkan lagi. Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Nah, silakan. Ini atensinya kok lumayan ini ya. Berarti yang menyaksikan. Oke, saya bacakan saja. Ini nggak ada namanya ini, tapi nggak apa-apa. Yang jelas ini ada orangnya, karena bisa ngetik dia ya. Saya ingin menanyakan apa saja rencana Cak Salam dan Ivan tentang perbaikan infrastruktur, karena itu adalah salah satu dari dasar program mereka. Oh, yang tadi udah dijelasin, monggo. Dijelasin lagi ya. Siapa yang mau jelasin ini? Ya, saya. Dulu, wah, Cak Salam. Oke, silakan, Cak. Yang jelas infrastruktur itu di dasar program kami emang kami ingin melakukan pemerataan di bidang infrastruktur untuk menunjang perekonomian, pariwisata dan pendidikan. Di sini emang jelas infrastruktur merupakan salah satu akses utama untuk kita meningkatkan semuanya. Karena dengan adanya akses itu terjadi pemerataan. Kalau sudah infrastruktur merata, yang jelas kita akan mendapatkan keadilan juga di sana. Di sini kita tahu sendiri pembangunan untuk infrastruktur itu ada 3 sebenarnya. Satu ada provinsi, ada pemerintahan pusat, absolut, ada provinsi dan ada daerah. Yang di sini kita harus melakukan komunikasi dan sinergi. Karena tanpa adanya komunikasi dan sinergi, kita tidak akan bisa melakukan pembangunan dengan baik. Contohnya kemarin ada sampai terjadi ambrol dan lain macam sebagainya. Itu karena lemahnya komunikasi saja. Jadi di sini kolaborasi dan komunikasi itu diperlukan agar pembangunan infrastruktur yang benar-benar merata dan adil untuk seluruh masyarakat. Itu baik jembatan, jalan, kemudian sanitasi, itu irigasi itu harus benar-benar kita lakukan dan kita bangunnya itu bukan hanya bangun terus ditinggal, tapi secara perawatannya juga berkesinambungan agar benar-benar kita masyarakat itu merasakan dampak daripada anggaran pemerintah daerah yang begitu besar di sini 4,5 triliun. Yang kebetulan Ini Jember ya. Kebetulan kemarin nggak ada APBD, hanya pakai perkada, artinya hanya cuma 1/12 di situ. Bagaimana kita akan bangun infrastruktur kalau hanya pakai perkada? Sedikit sekali ya, 1/12 ya. Makanya di sini kami tidak maksimal ya. Sangat tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya, yang jelas kita berat di ongkos nih berat. kita tahu sendiri potensi yang ada di Jember itu sangat luar biasa, baik alam, SDM dan lain macam sebagainya, atau wisata. Wisata di sini saya itu sering turun ke gunung-gunung ataupun ke laut, ke pantai dan macam sebagainya. Di situ hanya satu yang diperlukan, akses. Kemudian roadmap yang ada di Jember ini tidak pernah dibuatkan. Bagaimana kita mengetahui potensi yang ada di Jember tentang pariwisatanya ataupun di situ UMKM-nya yang menarik sekali di sini. Padahal udah maju ya, tetangga kita udah kenal nih. Infrastruktur yang jelas salah satu penunjang ekonomi paling utama yang di situ harus kita utamakan nanti di program kami ke depan. Itu tadi jawaban dari Paslon 3 bahwa
mendapatkan prioritas, bahkan ini nantinya secara berkesinambungan. Benar. Dan adanya pemeliharaan sehingga tidak terjadi ambruk dulu baru kita berbuat. Ya, saya Seperti menambahkan itu. sedikit. Ya, boleh. Nah, terkait infrastruktur tadi, apalagi terjadi ambruk Iya. seperti yang Salam tadi Kita tahu ceritakan. semua nih. Iya. Kita tahu Kuncinya semua. kan sebenarnya yang harus perlu digarisbawahi itu di komunikasi. Komunikasi ya. Iya. Karena pemerintah kabupaten, bupati, wakil bupati ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Kita juga harus linier kerjanya. Di atas kita itu ada namanya gubernur, wakil Ya, gubernur. Di provinsi, atasnya ya. lagi ada presiden, wakil presiden. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik? Iya. Ya kan? Berkomunikasi dengan baik Linear, ya. untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Apapun kalau tidak kerjasama sepak bola pun, Iya, betul. main kasti umpamanya, Iya, betul. bersahabat kalau tidak bekerja sama, hancur. Ya, Hancur, pasti ya, hancur. makanya itu Iya. saya sama Cak Salam kan berkomitmen bagaimana kami berdua menjadi teamwork. Iya. Asik loh sama Ya, yang berdua menjadi ini. harmonis yang baik. Kami akan mencontohkan, memperlihatkan pada halayak bahwa kami ini satu kesatuan. Kami ini konsep kami Dwi Tunggal, benar Cak? Siap. Iya. Nah, itu loh. Dwi Tunggal, Satu ya. kesatuan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan mungkin berdua ini besok mungkin akan menjadi bupati dan wakil bupati yang sering cangkruan ini. Oh iya. Masih muda ya kan keliling nih. Wah, kan di arek nom-nom mana ada anak muda. Nah, Oke lah, kita akan lihat lagi, mungkin sudah ada pertanyaan. Itu tadi sudah dijawab ya. Itu tadi Mbak Reni dari Ambulu. Ya. Terima kasih Mbak Reni. Wah, ini ada salam metalnya nih. Salam metal, salam juara. Gimana jawabnya? Menang total. Menang total. Selamat malam Bapak. Ya, panggil Bapak lah. Gak apa-apa, memang Bapak-bapak ini. Umurnya tapi masih muda. Perkenalkan, saya Tias dari Panti. Oh, dekat sini. Ingin menanyakan mengenai ketimpangan pendidikan di Jember yang sangat terlihat di Jember, tingkat ketimpangannya cukup tinggi. Bagaimana Bapak Salam maupun Bapak Ivan menanggapi perihal tersebut? Ini pendidikan, Mas. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Nih, Bapak Ivan dulu yang jawab. Oke. Bapak Ivan. Sesuai seperti ya pertanyaannya. Ya, seperti yang kita bicarakan pada awal tadi bahwa memang Iya. di sini masih adanya ketimpangan itu masih terjadi. Nah, Terutama pendidikan di pinggir tadi ya. Iya, terutama dari fasilitas sarana dan prasarana kalau kita berbicara pendidikan. Sarana dan prasarana selain permasalahan-permasalahan tenaga pengajarnya ya. Iya. Yang sampai saat ini Include tuh di dalamnya ya, itu menjadi satu kesatuan permasalahan. Satu Iya. kesatuan permasalahan yang memang harus segera dicarikan solusi atau jalan keluar. SD-nya Mas Ivan dulu di mana? Nah, SD saya di SD Sukorjo. Wih, Ya, kota apa desa? Di desa. Gimana rasanya sekolah di desa dulu? Kalau dulu alhamdulillah ya, Oh. pendidikan zaman dulu tuh sepertinya merata. Kalau kita kita rasakan itu merata. Karena nilai yang ada waktu dulu saya dari SD sampai SMA saya selalu peraih ranking tertinggi. Jadi meskipun saya sekolah di desa, ya kan, dari SD sampai SMP saya di desa, tapi nilai Danem waktu itu, Danem. saya sebagai peringkat tertinggi di desa saya, di Mantap. kecamatan saya itu tidak pernah kalah dengan mereka-mereka yang sekolah di kota. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Prestasinya ya. Iya, karena Bagus. dulu saya ingat sekali bahwa Ya. kita selalu sering dipertandingkan Ya. melalui cerdas cermat Ya, atau seperti event-event itu, ya. apa itu. Kita diadu. Nggak kalah ya Diadu sama pendidikan kota ya dulu ya? tidak kalah. Tidak kalah. Tidak kalah karena zaman dulu sistemnya masih zaman Orde Baru ya. Iya. Itu tenaga pengajarnya juga diperhatikan dengan Iya. baik, di mana waktu itu guru yang jauh ya kan, yang jauh dari rumah untuk mengajar ke sekolah disediakan namanya fasilitas rumah pengajar. Iya. Yang sekarang kebanyakan di Ya, rumah dinas sekolah-sekolah ya. rumah dinas guru dulu. Ya. Sekarang Penjaga kebanyakan- juga ada rumah dinasnya. Iya. Saya tahu itu. Makanya sekarang tapi rata-rata Penjaga kebanyakan rumah-rumah dinas yang ada dibangun di pinggir sekolah dasar kebanyakan udah jadi kandang ayam. Cak Salam nih SD-nya di Jakarta dulu. Nah, di desa. Jadi sedikit saya tambahkan. Podo wong desone. Iya. Angka partisipasi sekolah saat ini sangat menurun, yang di situ untuk usia 10 sampai 15 tahun itu hanya sampai 23% saja. Artinya atau di situ hanya 41.000. Apa sih penyebabnya itu? Ya mungkin edukasi atau ya pemerintah harus hadir dan terus Iya. merangkul masyarakat untuk
sadar akan pendidikan. Jangan Iya. entengkan ya Iya. pendidikan ini. Iya. Kemudian di sini kita tahu sendiri SMP sampai SMA itu usia 15 sampai 18 tahun itu sampai 40% loh hanya. Atau 60 ribuan lah di situ yang tidak terakses oleh sekolah. Maka di sini pemerintah daerah harus benar-benar lagi-lagi ya harus hadir di tengah-tengah masyarakat di situ. Ini amanah undang-undang loh. Iya, Ini bukan betul. hanya amanah ya Ini yang boleh dikatakan data saja yang sebagai jelas itu pada tahun 2019 omongan belaka. Iya, BPS betul. ada sekitar 40% untuk 15 sampai 18 tahun atau 10 sampai dengan 13 tahun itu sampai dengan berapa? 23%. Artinya ini tidak terakses sekolahnya gitu. Jadi ingin saya tambahkan sedikit saja sebagai informasi kepada pemirsa, mungkin ini jadi gurauan. Jadi anak terlantar, fakir miskin dan anak terlantar ini dipelihara oleh negara. Dipelihara tanda kutip nih. Bukan hanya dipelihara terus nanti dipanen saat pilkada, bukan ya? Betul itu. Wah, itu jadi sangat komoditas, penting itu kalau iya. gitu. Jangan dijadikan komoditas. Iya, iya. Jadi dipelihara dalam artian yang memang betul-betul membutuhkan, ayo ada beasiswa, Iya, betul. Iya. bos dan lain sebagainya, Iya, bos perhatian daerah itu seperti tadi, itu. iya. Ya. Itu bagus sekali ya. Siap. Oke, kita akan lanjutkan. Mungkin ada segmen yang terakhir nanti untuk hal-hal yang perlu kita tanyakan. Mungkin dari pemirsa sudah cukup ya. Kita akan closing segmen untuk yang kelima ini nanti ada segmen lagi sekali lagi. Dan jangan kemana-mana pemirsa karena di segmen yang terakhir nanti ini akan mengutarakan hal-hal yang memang warga Jember wajib tahu nih. Seperti apa sebenarnya mereka ini akan bekerja untuk mengurus Jember, mengurus masyarakat Jember untuk menjadi Jember juara ya, maju, adil dan sejahtera. Sesaat lagi Tajam Dialog akan segera kembali. Siap. COVID-19 bukanlah penyakit biasa. Apapun kegiatannya, protokoler kesehatan tetap kita jalankan. Melalui disiplin dan kesadaran. Ayo bersama kita cegah pandemi COVID-19. Tajam Dialog masih bersama Anda semua. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini dan untuk menambah wawasan biar nanti Anda juga tahu setelah 9 Desember pada proses pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Jember ini berlangsung, Anda sudah bisa menentukan pilihan dengan bijak. Saya tidak bisa mengarahkan Anda, tetapi saya ingin memberikan informasi kepada Anda sehingga Anda tidak salah pilih dan tidak menyesal 5 tahun ke depan. Masih bersama dengan Cak Salam dan Mas Ivan. Ini sudah di segmen terakhir, Mas. Siap. Apa yang ingin Anda sampaikan agar masyarakat tahu bahwa paslon 3 Salam Ivan ini layak dipilih dan menjadi referensi untuk masyarakat Jember? Silakan. Siap. Yang jelas kami berdua, Salam dan Ivan, terutama kami sendiri secara pribadi, untuk kepentingan pribadi kami itu nggak ada. Kami ingin mengabdikan diri untuk masyarakat karena kami ingin menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kemudian kami berpesan untuk masyarakat kita tetap jaga 3M, kita laksanakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Iya. Kemudian untuk membangun Jember sendiri, kita Jember ini dengan potensinya yang sangat luar biasa harus dibangun dengan konsep. Artinya kalau sudah ada konsep, ada jangka pendek, menengah dan panjang, kita itu bisa
melakukan politik anggaran dengan baik dan tepat sasaran agar tidak terjadi silpa lagi ke depannya. Kemudian Jember ini dengan potensinya yang sangat luar biasa, kita harus melibatkan semuanya, stakeholder yang ada di Jember maupun kita bisa melakukan komunikasi secara baik dengan pemerintahan absolut atau pemerintahan pusat. Yang di sini fungsinya adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi, sinergi untuk melibatkan semuanya agar Jember menjadi Jember juara. Yang jelas di sini kami dari kaum pinggir masyarakat Wong Deso, kami duit tunggal dengan Mas Ivan ini. Saya dengan Mas Ivan ini sama, tujuannya adalah ingin menjadi abdi masyarakat, ingin menjadi pelayan masyarakat. Yang kami sendiri tidak bisa berdiri sendiri, kami butuh masyarakat. Tanpa masyarakat Jember, Salam dan Ivan tidak ada artinya apa-apa. Ya, kata kunci kami adalah kerjasama. Dan kata kunci kedua kami adalah gotong royong. Dari dua kata kunci itu, kita ingin mendapatkan yang ketiga, yaitu keberhasilan. Keberhasilan bukan hanya kami berdua, tapi keberhasilan untuk semua masyarakat tetap di tiga, Kabupaten Jember. Tiga? Ya, tetap tiga. Dan kami memberikan masukan atau menganjurkan ya masyarakat di Kabupaten Jember untuk memanfaatkan namanya hak pilih. Untuk memanfaatkan hak pilihnya jangan pada golput tanggal, ya jangan sampai golput. Nanti golput akan rugi sendiri kalau golput. Karena masyarakat tuh hanya memerlukan waktu 5 menit nanti di kotak suara, di di TPS, kamar di bilik suara TPS, itu bilik suara. 5 menit. Tapi 5 menit tersebut sangat menentukan 5 tahun ke depan. Itu. Makanya jangan sia-siakan 5 menit tersebut. Itu harapan dari kami berdua supaya bisa benar-benar memilih secara cerdas dan memilih pemimpin yang tentunya juga cerdas. Mungkin Anda nantinya 9 Desember ini 14 hari akan dilakukan penghitungan oleh KPU dan dinyatakan sebagai siapa yang pemenangnya nanti. Ya. Tetapi saya yakin ini masih dalam kondisi COVID nih. Saya minta hanya sedikit aja statement dari Anda. COVID-19, bagaimana cara penanganannya? Akankah seperti ini atau memiliki pola-pola yang lebih cerdas, lebih smart, atau lebih simple seperti itu? Ya, kita tahu COVID-19 ini bencana internasional ya, yang di sini kita harus adaptif dengan situasi seperti ini. Artinya apa yang menjadi acuan atau anjuran dari pemerintah itu sendiri harus kita laksanakan dan edukasi terus-menerus kepada masyarakat bahwasanya kita bagaimana cara memutus rantai penyebarannya, kemudian harus terus-menerus melakukan edukasi serta dampaknya baik sosial maupun ini ekonomi. Dampak ini tadi. Dampaknya. Ini kita harus survive. Artinya harus adaptif dengan situasi seperti ini. Maka di sini kami berharap masyarakat Jember ini merupakan ajang atau jembatan untuk kita merubah Jember ke depan. Maka di sini jangan sia-siakan waktu kita. Satu suara Anda menentukan perubahan Jember ke depan. Maka dari itu kita harus tetap menjaga apa Mas Iman? 3M ya? Iya. 3M. Tetap 3 ya. Menjaga jarak, memakai mencuci masker, tangan dan ya. memakai Memakai masker. masker. Siap. Ya, ingin saya tanyakan ini untuk closing statement ini. Oke. Kita tidak menyentuh difabel. Seperti apa? Disabilitas, kaum disabilitas nanti akan sepertikan apa? Ya, disabilitas kebetulan beberapa minggu yang lalu saya sempat diundang oleh sahabat-sahabat difabel untuk berdiskusi bagaimana nasib dan masa depan para difabel yang di Jember itu ada sekitar 5.000-an kalau nggak salah. Cukup lumayan ya, cukup banyak. Kalau nggak salah ada sebanyak itu. Iya, kurang lebih ya. Nah, mereka juga selama ini belum tersentuh oleh pemerintah. Padahal payung hukumnya sudah ada loh. Ya, undang-undangnya sudah ada perda, ada perbubnya terkait difabel. Tapi kenapa 5 tahun ini perda dan perbub tersebut tidak diimplementasikan? Seperti apa implementasinya untuk ngurusin difabel ini nantinya? Seperti apa? Salah satunya bagaimana kita bisa memberikan ruang yang ramah terhadap mereka penyandang difabel tersebut, seperti sarana prasarana umum yang ramah terhadap mereka, terus sarana prasarana ibadah yang juga ramah terhadap mereka. Secara ekonomi mungkin termasuk kesempatan kerja, kesempatan pendidikan, betul sekali. Menganjurkan juga harus perusahaan-perusahaan. Sebenarnya gini, kalau berbicara masalah difabel itu peraturannya yang menjadi landasan dari hak-hak para penyandang difabel sudah
sangat Sudah bagus. ada, sangat Saya bagus. sudah baca itu Iya. perda dan perbubnya sebenarnya sudah bagus. di Mereka situ. boleh sekolah di mana saja, tidak harus sekolah di inklusi Ya, benar, atau di benar. tempat yang mereka Ya. butuhkan ya. Ya. Harus mendapat akses di sekolah-sekolah yang Iya, lain. harus itu. Iya. Akses pendidikan juga harus. Harus terbuka ya? Iya, harus terbuka untuk mereka. Kan difabel itu ada kategori-kategorinya. Bekerja kan? juga di mana dia sesuai Ya, dengan akses kebutuhannya. bekerja. Iya, Seperti betul itu. sekali. Iya. Karena di situ sudah ada peraturannya, ada dasar, ada landasannya, landasan hukumnya Indonesia ada. sepertinya yang pertama Iya. itu sebenarnya. Iya. Apa Kalau di Jember ini? itu kan daerah pertama, satu-satunya daerah yang pertama kali memiliki perda. Orang Terkait Jawa difabel. itu selalu menghormati dan menghargai siapapun. Ya. Itu orang Jawa. Betul. Orang luar Jawa pun sama. Terus siapa yang tidak menghormati dan tidak menghargai? Ini termasuk golongan apa kan seperti itu. Jadi, kalau Anda nanti terpilih menjadi bupati, insya Allah kita semuanya juga berdoa siapapun yang akan menjadi pemimpin Jember ini akan menjadi pemimpin yang amanah. Amin, Ya, amin. dan akan menjadikan kemaslahatan kebaikan Ya. bagi manusia. Ingat, Ya. pertanggungjawaban kepada manusia itu mudah, tetapi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditawar-tawar. Semakin besar jabatannya, semakin besar hartanya, semakin besar pula pertanggungjawabannya. Maka dari Siap. itu, mudah-mudahan Anda berdua amanah. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Ya. Anda berdua sudah hadir di studio Jember 1 TV. Ini merupakan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar pola pikir kita terbuka. Seperti apa sebenarnya Jember akan kita urus dan kita olah. Oke lah, kita akan akhiri dulu. Terima kasih Anda berdua sudah datang ke sini. Mudah-mudahan wah ini capek sebenarnya. Terima kasih kehadiran Anda. Karena Anda ini bisa 10 sampai 15 tempat nih. Bisa berangkat pagi, pulang pagi. Bang Toyib beda ya, nggak pulang-pulang sampai ya jalan bupati. Oke lah. Terima kasih. Salam semangat, tetap jaga kesehatan sampai tanggal 9 Desember. Jangan lupa gunakan hak pilih kita di TPS masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya dan juga atensi Anda yang sudah mengirim WA tadi. Akhirnya saya Anang Setio pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus acara-acara di Jember 1 TV. Akhirnya saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.